sehat. Dan dikasih Tuhan, hari ini renungan kita dari Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-19 sampai 22, dilanjutkan 27 sampai 29, panjang dikit ya. Saya akan bacakan ayat 19 Kisah Rasul 26. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sebagaimana sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah pertama yang akan bangkit dari orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 23, mestinya sampai 22. Kita lanjutkan ayat 27, dikatakan demikian. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Saudara dikasihi Tuhan, tema kita adalah jangan berhenti kapanpun. Jangan berhenti kapanpun. Kehidupan kita seringkali tanpa sengaja di luar dugaan suka diberhentikan dengan tantangan kehidupan. Misalnya kalau anak-anak yang bersekolah, mereka kadang-kadang ada juga yang sampai berhenti sekolah karena nilainya jelek ya. Diberhentikan karena satu keadaan, nilai jelek atau persoalan-persoalan yang lain. Ada orang yang berhenti karena diejek dan dihina, dibully, ya memang gak enak atau tidak nyaman. Tidak semua orang punya mental yang baik sehingga dia menarik diri dari sosial ya, diberhentikan orang lain. Atau merasa gagal bisnis sehingga ada ketakutan kalau berbisnis, diberhentikan juga. Atau putus cinta sehingga tidak mau melanjutkan kehidupan bersama dengan orang lain sekalipun bertemu dengan orang yang dikasihi ya, diberhentikan ya. Dan yang dikasihi Tuhan, hidup kadang-kadang diberhentikan dengan situasi-situasi yang ada. Oleh karena itu kita juga perlu recheck mental kita, psikis kita, pandangan iman kita. Apakah kita mau diberhentikan? Dari kita mau belajar dari Paulus. Paulus ini kok kekehnya ya, luar biasa. Bahkan di dalam bagian teks yang kita baca, dia mau dibunuh pun dia gak takut. Tetap ngomong sama Raja Agripa tentang pengalaman imannya, tentang Yesus yang dia sembah. Dia tanpa tedeng aling-aling bahkan mengajak Raja Agripa ini untuk percaya. Bukan hanya kamu tapi semua orang ya, kecuali orang yang sudah gak mau ya. Nah di sidang Agripa bahkan di Festus bilang dia gila Paulus, kamu banyak ilmumu gitu ya. Tapi dia bilang saya gak gila. Festus, Agripa, pejabat-pejabat pada saat itu, Paulus gak takut. Inilah yang disebut tidak bisa diberhentikan ya. Karena apa? Karena ada kuasa yang mengalir di dalam diri Paulus. Karena ada kasih tentunya untuk menyebarkan, memberitakan kabar baik ya. Sehingga di situasi yang tidak nyaman, bukan gak nyaman ya, tetapi terancam terbunuh pun, Paulus tidak berhenti, luar biasa. Bahkan dia terus berdoa kepada Tuhan supaya Injilnya Yesus Kristus itu boleh diterima oleh orang-orang yang dia layani. Saudara dikasihi Tuhan,
Kita hari ini bersemangat nggak? Kita hari ini lesu atau ada di dalam keadaan yang semangat? Kalau lesu karena apa? Kalau kita mau berhenti karena apa? Saudara dikasih Tuhan, kita renungkan baik-baik. Kalau kita hidup di dalam panggilan, bahkan memberitakan kabar baik, itu panggilan semua orang. Jangan sampai diberhentikan orang lain, karena kita bertanggung jawab dengan iman yang ada ini untuk menyatakan Injil kepada banyak orang. Di situasi tidak nyaman pun, yuk kita ikut kayak Paulus, saya tetap melakukan, memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus, memberitakan kasih-Nya kepada banyak orang, tentu dengan cara yang sopan dan yang baik. Yang lebih daripada itu, saya sendiri melihat Paulus ini luar biasa semangatnya. Kayaknya nggak ada matinya deh nih orang ya. Luar biasa semangat hidupnya, semangat berbuat baik, semangat memberitakan kabar baik. Biarlah semangat itu ada pada diri saya dan diri Anda, karena kehidupan ini dititipkan kepada orang-orang yang mempunyai semangat terlebih yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah yang memberi kami visi kehidupan, sehingga kami tidak rela jikalau visi itu diberhentikan oleh orang lain. Biarlah kami terus bersemangat membawa hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah Engkau yang memberi kami senantiasa sukacita dan semangat. Amin. Tuhan memberkati. Jangan mau diberhentikan.